Di tengah hiruk-pikuk pekerjaan yang banyak, dari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore, atau kadang lebih, kadang kita berpikir tentang enaknya saat nanti pulang dan sampai di rumah. Menyalakan TV, menonton Netflix, membaca buku favorit, memasak makanan kesukaan atau mungkin menghabiskan waktu bersama teman selepas kerja di tempat nongkrong. Lalu, kita berpikir, bagaimana rasanya jika kita punya waktu luang yang lebih banyak? Hal ini dijawab oleh penelitian yang dilakukan oleh Dr. Marisa Sarif. Namun sebelum kita membaca hasil penelitian beliau, kita bisa mencoba mengingat kembali, pada dasarnya kita sudah sering mengalami masa tersebut di beberapa bagian kehidupan. Salah satunya yaitu ketika kita masih bersekolah. Ketika kita sedang berkutat dengan banyak kelas, tugas, dan kegiatan, kita pasti berharap agar liburan panjang segera datang. Tetapi ketika liburan tersebut tiba, banyak di antara kita yang justru merasa kehilangan antusias dan merasa bosan dan kemudian berharap bisa kembali masuk sekolah. Dan ternyata hal ini sesuai dengan hasil penelitian Dr. Sarif. Penelitian yang dilakukan oleh beliau dan kolega dengan melibatkan 35.000 orang partisipan menghasilkan fakta bahwa kebahagiaan yang dialami seseorang ketika memiliki waktu luang tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah waktu luang yang kita punya. Dr. Sarif mengungkapkan bahwa memiliki waktu luang yang banyak ternyata memiliki keterkaitan dengan lebih rendahnya kebahagiaan yang dirasakan oleh seseorang. Hal ini terjadi karena kita cenderung merasa kurang produktif dan tidak memiliki tujuan yang jelas dengan waktu luang yang ada. Temuan lain yang menarik adalah perasaan puas seseorang terhadap suatu hal sangat bergantung bagaimana cara orang tersebut memperolehnya. Ada cerita menarik yang dialami oleh Ramit Sethi yang didokumentasikan pada bukunya berjudul Your Move: The Underdog's Guide to Building Your Business, di mana ia sering diminta oleh teman dan koleganya untuk memberi mereka e-booknya secara gratis. Dan ia melakukannya, karena ia dibesarkan dengan kultur untuk membantu orang lain dengan apa yang ia mampu dan tanpa pamrih. Ia memberikan e-booknya secara gratis kepada orang-orang dekatnya, meskipun bukunya tersebut memiliki banyak penggemar yang mau membayar, namun ia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena ia berpikir, ini tidak akan merugikan baginya karena hanya untuk beberapa orang saja. Lalu ia mulai melihat perilaku setiap pelanggannya yang membeli buku dan kursus-kursus yang ia buat. Ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan antara pelanggan yang membeli dengan pelanggan yang ia berikan secara gratis, yaitu teman-teman dekatnya. Dan jawabannya sudah jelas, orang yang mendapatkannya secara gratis tidak membaca dan melihat e-booknya, dan bahkan sama sekali tidak login ke website kursusnya, padahal pelanggan umum harus membelinya hingga 20 juta rupiah. Memang, orang-orang hanya akan menghargai apa yang mereka beli. Operganel juga menuliskan hal yang selaras dengan yang dialami oleh Ramit. Dalam artikelnya ia mengungkapkan bahwa orang cenderung memiliki rasa pencapaian yang luar biasa ketika orang tersebut melakukan sesuatu yang menantang, namun jika orang tersebut melakukan hal yang sama tetapi merasa mudah dalam melakukannya, maka rasa kepuasan atas pencapaiannya menjadi hilang. Dalam hal ini Ganel memberitahukan bahwa ketika kita memperoleh sesuatu dengan mudah, maka kita tidak akan mendapatkan rasa kepuasan, dan hal ini membuat kita kurang menghargai hal yang kita peroleh. Begitu pula dengan waktu luang yang kita punya, ketika kita memperoleh waktu luang setelah bekerja seharian atau setelah menyelesaikan tugas yang berat, maka kita akan jauh memiliki kepuasan yang tinggi dan membuat kita jauh lebih bahagia di waktu luang kita. Lebih lanjut lagi, Dr. Sarif mengungkapkan bahwa ternyata ada suatu sweet spot pada durasi waktu luang, di mana sweet spot atau titik optimal dari puncak kebahagiaan seseorang ini adalah maksimal selama 5 jam setiap hari. Jika kita memiliki waktu luang yang lebih dari itu, maka tingkat kepuasan kita akan cenderung menurun. Selain fakta tersebut, ATUS atau American Time Use Survey dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ternyata terdapat perbedaan tingkat kebahagiaan seseorang di waktu luangnya berdasarkan dari bagaimana orang itu menggunakannya. ATUS menyatakan bahwa waktu luang yang digunakan untuk hal-hal yang bersifat individual dan non-produktif memberikan efek negatif pada tingkat kebahagiaan seseorang, sedangkan hal tersebut tidak terjadi jika waktu luang itu dipakai untuk kegiatan yang bersifat sosial dan produktif. Penting untuk kita mencoba mindfulness terhadap waktu luang yang kita punya dan cara memperolehnya. Dengan begitu kita bisa memiliki kualitas waktu luang yang tinggi dan memberikan kepuasan pada hidup kita. Caranya dengan mencoba menyelesaikan pekerjaan kita dan kemudian memperoleh waktu luang, dibandingkan melakukan procrastination atau menunda-nunda yang pada akhirnya membuat kita tidak nyaman meski dengan waktu luang yang ada. Selain itu kita juga perlu menggunakan waktu luang kita untuk hiburan pada durasi sweet spot dan menggunakan sisanya untuk kegiatan sosial dan kegiatan yang produktif.